Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya teman-teman semua. Di sini kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tepatnya dari jurusan S1 Akuntansi, dengan saya pribadi Desta Wahyu Sugianto dan juga rekan saya Martin Rusdiansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait perubahan kebijakan akuntansi dan juga analisis kesalahan dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 3. Pertama-tama, apa sih kebijakan akuntansi itu? Jadi, kebijakan akuntansi itu sebuah prinsip, aturan, dan juga praktik yang spesifik yang mana sudah dipilih oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Di Indonesia ada dua landasan utama. Yang pertama untuk sektor swasta yang menggunakan SAK atau PSAK 25 yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Sementara untuk sektor pemerintahan menggunakan SAP yang mana diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan dari kebijakan akuntansi ini adalah untuk yang pertama, menjamin konsistensi laporan antar periode, memastikan transparansi dan juga kepatuhan terhadap standar, serta menjadi panduan operasional bagi pihak manajemen suatu entitas. Nah, untuk komponennya itu ada metode penyusutan aset tetap, penilaian persediaan, baik itu FIFO dan juga average, pengakuan pendapatan, dan juga penjabaran mata uang asing, yang mana akan kita bahas satu persatu. Pertama-tama kita akan membahas metode penyusutan aset tetap, yang mana penyusutan aset tetap ini sudah diatur di PSAK 16, dan juga metodenya itu ada 5 yang diatur dalam PSAK 16 tersebut. Pertama-tama ada metode garis lurus, saldo menurun ganda, jumlah angka tahun, satuan jam kerja, dan yang terakhir satuan hasil produksi, yang mana masing-masing metode ini punya rumus perhitungan yang berbeda, tapi intinya semua berdasarkan pada selisih nilai perolehan dan juga nilai sisa aset. Metode ini biasanya dipilih sebagai kebijakan dari suatu entitas yang mana akan mempengaruhi beban yang dilaporkan pada setiap periode laporan entitas tersebut. Kemudian kita masuk ke penilaian persediaan. Untuk menilai persediaan ini sudah diatur di dalam PSAK nomor 14, yang mana menggunakan prinsip biaya perolehan terendah atau nilai realisasi bersih. Dan di dalamnya itu ada dua metode yang diperbolehkan, yaitu FIFO dan juga average. FIFO atau first in first out memiliki arti atau maksud di mana barang yang pertama masuk adalah barang yang akan keluar paling awal, sehingga nilai persediaan akhir itu akan mendekati nilai harga pasar terkini atau terbaru. Kemudian untuk metode average, dia menentukan nilai harga barang berdasarkan rata-rata dari seluruh biaya perolehan, yang mana metode ini akan berdampak langsung kepada nilai aset di neraca dan juga besaran dari harga pokok perolehan. Kita lanjut ke pengakuan pendapatan. Untuk pengakuan pendapatan sendiri diatur ke dalam PSAK 72 yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Nah, PSAK 72 ini menggantikan PSAK 23, yang mana standar ini mewajibkan pengakuan pendapatan berdasarkan model 5 langkah hingga kewajiban kepada pelanggan terpenuhi. Umumnya, pendapatan ini diakui ketika suatu entitas memperoleh hak, bukan saat kas diterima. Nah, di sini ada dua basis yang digunakan, yang mana salah satunya adalah basis kas yang memiliki arti di pencatatan dilakukan ketika kas diterima, dan juga basis akrual yang mana pencatatan dilakukan ketika transaksi dilakukan. Nah, untuk penjabaran mata uang asing di sini sudah diatur di dalam PSAK 221 yang mana menggantikan PSAK nomor 10. Ini dia mengatur perlakuan transaksi falas dan cara menyajikannya dalam mata uang pelaporan. Untuk tahapannya,
itu ada 3. Yang pertama adalah pencatatan transaksi awal, kemudian yang kedua penjabaran ulang pada tanggal neraca sesuai dengan kurs yang berlaku, dan yang terakhir mengakui selisih kurs sebagai keuntungan atau kerugian tergantung pada kurs di hari tersebut atau pada eh, nilai saat itu. Kita lanjut ke perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi ini terjadi ketika perusahaan mengganti prinsip atau metode akuntansinya, baik karena adanya standar yang baru maupun untuk meningkatkan akurasi laporan. Contohnya di dalam PSAK itu melanggar itu di dalam PSAK terdapat larangan penggunaan metode LIFO, yang mana saat ini hanya metode FIFO dan juga average yang diizinkan untuk digunakan. Di perusahaan, perubahan ini terjadi ketika misalnya sebuah perusahaan manufaktur beralih dari metode average ke FIFO karena perusahaan menilai metode FIFO lebih mencerminkan nilai wajar persediaan pada saat ini. Lalu untuk penyebab perubahan kebijakan, itu bisa dipicu dari 2 arah. Dari sisi standarnya adalah karena adanya PSAK atau amandemen baru, tuntutan konvergensi IFRS, dan juga perubahan karakteristik transaksi bisnis. Dari sisi internal perusahaan, ini dipicu karena adanya adopsi standar baru, perkembangan skala bisnis, perubahan regulasi, dan juga transisi dari sistem manual ke sistem digital yang lebih canggih. Kita masuk ke estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi ini merupakan nilai moneter dalam laporan keuangan yang mana sulit diukur secara pasti, sehingga didasarkan kepada penilaian dan juga asumsi manajemen. Misalnya, estimasi masa manfaat dan nilai sisa untuk aset tetap untuk didepresiasi, cadangan piutang yang tak tertagih, estimasi nilai wajar instrumen keuangan, dan juga estimasi kewajiban dari garansi produk, yang mana estimasi ini bersifat wajar selama berdasarkan pada informasi yang paling baik dan paling tersedia. Kemudian untuk perubahan estimasi akuntansi itu merupakan penyesuaian dari estimasi akuntansi, yang mana nilai ini harus dicatat karena timbul dari informasi baru atau kondisi yang berkembang dari estimasi sebelumnya, sehingga ini akan ini akan berdampak ke depan tanpa perlu menyajikan kembali laporan periode lalu, sehingga cukup diterapkan secara prospektif. Contohnya, merevisi umur ekonomis aset. Contoh lainnya adalah revisi estimasi kerugian kredit, dan juga penyesuaian nilai wajar kewajiban. Demikian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Martin Rusdiansyah. Terima kasih. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Sekarang adalah kita masuk ke koreksi kesalahan bersama saya Martin Rusdiansyah. Jadi apa sih koreksi kesalahan itu? Yang pertama, koreksi kesalahan adalah merupakan tindakan perbaikan ya yang dilakukan ketika kita menemukan adanya suatu ketidaksesuaian atau kesalahan ya yang mengakibatkan nantinya kepada perubahan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang wajar gitu. Jadi harus dikoreksi ya. Itu terjadi biasanya karena kesalahan pencatatan, kesalahan perhitungan, maupun kelalaian dan fraud ya biasanya. Dan menurut PSAK 8, perubahan kebijakan akuntansi ini itu bisa dikoreksi dengan melakukan pendekatan retrospektif, currently, dan prospektif. Apa sih ketiga metode itu? Dan kita akan mengetahuinya di slide berikutnya. Jadi untuk koreksi retrospektif kita mengetahui di sini bahwa ini tuh merupakan pendekatan koreksi yang dilakukan setelah suatu suatu
periode itu selesai gitu. Jadi artinya ini tuh koreksi yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan di masa lalu. Jadi misalnya di sini tahun 2024 perusahaan membeli mesin tunai 500 juta. Tapi dicatat oleh perusahaan sebagai beban operasional 500 juta. Tentu ini akan berdampak pada laporan laba rugi yang salah saji. Kenapa bisa begitu? Karena laporan laba rugi itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi harusnya beban operasionalnya itu eh, nggak ada sebesar 500 juta gitu. Misal di sini kita lihat laba sebelum beban itu 5 miliar. Terus beban operasionalnya 750 juta. Ketemulah laba netonya 4,25 M. Ini laba yang salah. Yang seharusnya beban operasionalnya itu cuma 250 juta. Tetapi karena perusahaan salah catat beli mesin tadi ke beban operasional, maka labanya menjadi lebih kecil gitu kan dibandingkan yang seharusnya. Lebih kecil 500 juta. Jadi ini harus dikoreksi gitu karena kesalahan di sini tuh nantinya kesalahan laba di sini bisa mengakibatkan kesalahan pada perubahan ekuitas. Ketika perubahan ekuitas juga salah, itu akan mengakibatkan nantinya ke laporan posisi keuangan yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Aset lancar kita udah berkurang ya, kas kita berkurang 500 juta. Kurangnya kas 500 juta untuk pembelian aset tetap. Harusnya aset tetap kita bertambah 500 juta. Tetapi aset tetap kita yang nggak bertambah sama sekali. Artinya nanti aset tidak mencerminkan nilai wajarnya. Artinya lebih kecil nilai aset kita. Terus nilai ekuitas kita juga lebih kecil daripada yang seharusnya. Maka ini harus perlu dikoreksi dan perusahaan baru menyadari ini di tahun setelahnya. Maka dilakukanlah jurnal koreksi mesin 500 juta pada akumulasi penyusutan 50 juta. Ini dengan asumsi umur manfaat 10 tahun dengan metode garis lurus dan laba ditahan 450 juta. Kenapa langsung ditutup dikoreksi ke laba ditahan? Karena ini koreksi yang dilakukan di tahun 2025 untuk mengoreksi tahun 2024. Tahun 2024 itu sudah ditutup ya, jadi labanya pun sudah ditutup. Kita tahu bahwa ketika laba ditutup ada opsi dipindahkan ke akun modal atau ke akun laba ditahan. Di sini perusahaan menggunakan akun laba ditahan, maka kita langsung saja menambahkan laba ditahan 450 juta gitu. Kenapa aku ditambah? Ya memang seharusnya laba 2024 itu seharusnya ya bertambah 450 juta. Kenapa? Karena yang salah catat itu kan mesinnya 500 juta gitu kan. Padahal itu bukan beban operasional tetapi aset ya, aset tetap. Jadi nggak ada beban operasional sebesar 750 juta, yang ada 250 juta aja. Kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk koreksi retrospektif. Kemudian kita masuk ke koreksi prospektif. Jadi apa sih koreksi prospektif? Ini adalah pendekatan perbaikan ya untuk mengubah estimasi aja. Jadi ini tuh nggak ada kita mengubah kesalahan masa lalu. Jadi ini tidak dilakukan untuk mengubah kesalahan atau mengoreksi kesalahan, tetapi untuk mengoreksi estimasi ya. Jadi estimasi kita yang dikoreksi. Jadi misalnya manajemen perusahaan punya mesin 100 juta dengan umur manfaat 10 tahun. Ini perkiraan 10 tahun. Terus setelah 5 tahun pemakaian ternyata mesin lebih cepat rusak sehingga umur manfaatnya ya nggak bakal sampai 10 tahun lah. Kira-kira paling bertahan 7 tahun. Di sini kita sudah menyusutkan di tahun 2020 penyusutan per tahunnya 10 juta. Di tahun kelima kita baru sadar bahwa mesin lebih cepat rusak. Di tahun kelima akumulasi penyusutannya udah 50 juta sehingga kita tahu nilai bukunya tersisa 50 juta. Di tahun kelima ini kita melakukan penyusutan baru karena estimasinya juga berubah. Maka tadi perkiraan 7 tahun tadi itu dikurangi dengan masa pemakaian ya, masa pemakaian 5 tahun, maka tersisa 2 tahun lagi. Jadi 50 juta itu disusutkan berdasarkan umur manfaat yang tersisa 2 tahun lagi, yaitu 25 juta per tahun. Itu merupakan koreksi prospektif gitu kan. Kemudian kita masuk ke koreksi currently. Koreksi currently itu merupakan koreksi yang dilakukan pada tahun berjalan atau pada saat itu juga ya. Jadi ini tuh dilakukan ketika perusahaan belum menerbitkan laporan keuangan.
kita mengetahuinya ini atau lebih mengenal ini sebagai jurnal penyesuaian ya, lebih gampang ya. Misal perusahaan membeli perlengkapan sebesar 10 juta, tapi staf salah catat 1 juta. Ya, hanya mencatat 1 juta gitu. Dan ini diketahui di tahun sama atau di akhir tahun biasanya. Maka dilakukan jurnal koreksi, yaitu perlengkapan 9 juta bertambah 9 juta dan kas berkurang 9 juta. Kenapa harus ditambah dan dikurang? Karena ya di sebelumnya staf hanya mencatat 1 juta, jadi kurang kan. Ini tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka harus ditambah. Ini sebelum kita masuk ke analisis kesalahan, kita harus mengetahui tadi 3 pendekatan tadi. Jadi perbedaan utamanya, retrospektif itu untuk mengoreksi kesalahan sebelumnya, kesalahan di tahun lalu ya. Misal ketahuan bahwa tahun lalu itu ada kesalahan pencatatan atau perubahan kebijakan, ya itu bisa melakukan koreksi retrospektif. Misalnya perubahan kebijakan untuk perhitungan persediaan dari average ke FIFO gitu. Maka tahun sebelumnya harus diubah juga. Kemudian koreksi prospektif itu untuk mengubah atau mengoreksi estimasi aja gitu. Jadi tidak mengoreksi tahun lalu lah gitu. Tidak ada kesalahan di tahun lalu, hanya perubahan estimasi aja kok. Di tahun lalu juga udah benar, cuman estimasinya aja yang berubah di tahun sekarang. Kemudian untuk koreksi currently itu merupakan kesalahan pencatatan yang disadari sebelum laporan keuangan diterbitkan. Artinya pada saat itu juga kesalahan dikoreksi. Itulah perbedaan dari 3 pendekatan tadi. Kemudian kenapa analisis kesalahan ini penting? Karena sebelum kita melakukan koreksi, kita perlu mengidentifikasi apakah ada kesalahan pencatatan. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui, oh kalau ada akun yang salah ini, maka harus dikoreksi seperti ini. Kalau tidak dikoreksi, maka akan berdampak signifikan kepada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang real. Gitu. Nantinya bisa menurunkan kepercayaan investor. Itulah tujuan dari analisis kesalahan. Kemudian di sini juga ada contoh dari analisis kesalahan itu sendiri, ya. Misal persediaan salah catat di sini. Persediaan akhir dicatat 80 juta, padahal seharusnya 100 juta, sehingga kurang catat 20 juta. Akibatnya di tahun ini HPP terlalu besar 20 juta dan laba nantinya terlalu kecil 20 juta ya, karena HPP-nya terlalu besar 20 juta. Di tahun berikutnya persediaan akhir yang salah catat ini yang 80 juta ini akan menjadi persediaan awal di tahun 2025 sebesar 80 juta. Nah, artinya persediaan awal di 2025 juga kurang 20 juta. Akibatnya nanti HPP terlalu kecil 20 juta. Dan akhirnya laba terlalu besar 20 juta. Ketemu gak korespondensinya? Nah, artinya gini, kesalahan tahun lalu itu ditutup dengan kesalahan tahun berikutnya. Nah, ini disebut namanya counterbalancing. Jadi counterbalancing itu kita nggak perlu mengoreksi kesalahan di tahun lalu dan kesalahan di tahun berikutnya ya, karena kesalahan itu sudah ditutup sendiri gitu dengan kondisi akun itu sendiri gitu. Ilustrasinya kayak gini. 2024 kan laba kita terlalu kecil 20 juta, artinya minus 20 juta dari yang seharusnya. Di 2025 laba terlalu besar 20 juta dari yang seharusnya, maka plus 20 juta. Kemudian kalau kita totalkan 2024 dan 2025 hasilnya 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan counterbalancing. Jadi nggak perlu melakukan koreksi lagi. Apakah ketika kita melakukan kesalahan dan perusahaan menyadari lalu kita abaikan aja? Nggak gitu juga. PSAK 8 menyebutkan bahwa counterbalancing ini jika disadari di tahun setelahnya dan laporan keuangan belum diterbitkan, maka perlu dikoreksi gitu. Atau jika kesalahan baru disadari 2 tahun setelahnya atau 2 periode setelahnya, ya nggak perlu dikoreksi karena kesalahan itu sudah ditutup sendiri oleh kondisi akun ini. Seperti itu untuk counterbalancing ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari pembahasan tadi, dari perubahan perhitungan yang dilakukan oleh Desta dan kesalahan ya, koreksi analisis kesalahan yang saya jelaskan tadi. Maka ditemukanlah bahwa
suatu conclusion bahwa perubahan-perubahan itu dilakukan bukan untuk mencari keuntungan perusahaan, tetapi dilakukan dalam rangka penyelarasan kebijakan perusahaan dengan standar akuntansi yang sesuai gitu. Jadi perubahan itu dilakukan untuk mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya gitu. Menurut standar akuntansi yang sesuai gitu. Jadi analisis kesalahan dan koreksi juga dilakukan ketika memang perusahaan salah catat, melakukan kesalahan, dan ada ketidaksesuaian estimasi juga, itu perlu diselaraskan lagi dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga nantinya kondisi keuangan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan itu tercerminkan dengan sewajarnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Makanya kita perlu untuk mengetahui seluruh sistem akuntansi itu seperti apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita mencegah yang tadinya kesalahan pencatatan itu, untuk mencegah itu, dan untuk mengetahui lebih mudah lagi ketika kita salah catat maka dampaknya seperti apa. Kalau kita paham dengan sistem akuntansi itu, kita bisa dengan mudah lah menyadari kesalahan itu. Sekian dari kami, dari Desta dan saya. Sekian untuk materi kali ini. Kita akan bertemu dengan materi selanjutnya. So, see you next time. Thank you semua.